Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali kita belajar kimia untuk kelas 12 dengan judul sel elektrolisis bersama saya Ibu Trining Puspitaning Sejatmiko. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Ilmuwan Inggris Michael Faraday mengalirkan arus listrik ke dalam larutan elektrolit dan ternyata dalam larutan tersebut terjadi reaksi kimia. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ini penemuan oleh Michael Faraday ya. Kemudian rangkaian alat yang menunjukkan reaksi kimia akibat dialirkannya arus listrik tersebut dinamakan sel elektrolisis. Elektrolisis adalah reaksi non-spontan zat-zat kimia yang berjalan akibat adanya arus listrik searah atau adanya aliran elektron eksternal yang dihasilkan oleh suatu pembangkit listrik. Ini adalah rangkaian sel elektrolisis. Prinsip-prinsip sel elektrolisis berdasarkan gambar di samping ini adalah jika elektrolisis itu dilakukan dalam satu wadah atau dalam satu gelas kimia, gitu ya. Kemudian terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ini energi listriknya ini ya. Kita gunakan baterai. Baterai itu punya kutub positif dan kutub negatif. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan bermuatan positif. Pada anoda, berarti anodanya itu elektrode positif ya. Dalam baterai itu yang muatan positif kita hubungkan ke anoda atau disebut dengan elektroda positif. Kemudian dalam anoda itu juga ada istilah inet dan tidak inet, elektroda inet dan elektroda non inet. Inet itu disebut juga stabil atau tidak bereaksi. Kalau non inet itu berarti tidak stabil atau dia bereaksi, gitu ya. Jadi kalau elektrodanya inet berarti elektroda ini tidak ikut bereaksi dalam proses elektrolisis. Itu hanya terjadi pada elektroda positif atau anode. Kemudian pada katode terjadi reaksi reduksi. Pada katode terjadi reaksi reduksi, berarti dia disebut juga dengan elektroda negatif. Katode itu elektroda negatif. Jadi muatan negatif pada batu baterai yang nanti misalnya kita praktikum gitu ya. Nah, itu kita hubungkan ke elektroda negatif atau disebut dengan katoda. Ini jangan sampai tertukar ya positif negatifnya. Kalau positif anoda, kalau negatif itu katoda. Kemudian katoda reaksinya reduksi sama dengan sel volta. Anoda reaksinya oksidasi, ini sama dengan sel volta. Hanya kebalikan muatannya saja. Kalau sel volta, anoda muatannya negatif, katoda muatannya positif. Ya, yang kebalik hanya ini aja. Sel volta dengan sel elektrolisis. Kemudian biar tidak tertukar ya, ini saya bikin istilah kenapu. KN katoda negatif ya, dia kutub negatif dalam batu baterai. Anoda positif ya. Kemudian elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Ini ada gambarnya kan, elektron mengalir dari anoda menuju ke katoda. Kemudian di sini ada larutan elektrolit ya. Larutan elektrolit yang nanti akan kita elektrolisis
itu dia akan mempunyai anion, muatan ion negatif, dan kation, muatan ion positif. Nah, karena itu, maka kationnya itu menuju kemana? Kation itu kan muatan positif nih, pasti kationnya itu menuju ke katoda, karena katoda itu kutubnya negatif, gitu ya. Jadi kalau yang positif itu nanti ngejar yang negatif. Kemudian anionnya ini bergerak kemana? Anionnya itu akan bergerak ke anoda, karena anoda itu elektroda positif, ya. Jadi ini prinsip-prinsip sel elektrolisis yang harus dipahami agar kita saat mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan sel elektrolisis tidak salah menentukan positif dan negatifnya. Jadi ada beberapa istilah ya, tolong dipahami. Jadi dalam reaksi elektrolisis itu hanya dilakukan elektrolisis terhadap larutan dan lelehan elektrolit. Hanya yang bersifat elektrolit saja. Kalau non elektrolit bagaimana? Tidak bisa dilakukan reaksi elektrolisis. Nah, untuk materi ini siswa itu harus menghafalkan reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda. Ini ada aturan-aturannya untuk kita menentukan bagaimana reaksi di katoda dan anoda. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yang terjadi di katoda, jika larutan itu dia memiliki ion golongan 1A atau ion golongan 2A atau ion Al3+ dan Mn2+, ya. Maka pada katoda reaksinya bagaimana? Reaksi yang terjadi itu seperti ini. 2H2O ditambah 2E menghasilkan 2O- ditambah H2. Berarti reaksi ini gimana dihafalkan? Untuk sementara kita belum hafal, boleh ya buka-buka buku ya. Jadi kalau reaksinya larutannya adalah larutan golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Maka di katoda reaksinya seperti ini. Kemudian yang nomor 2, kita bahas nomor 2 dulu. Jika dalam larutan elektrolit itu mengandung ion H+, misalnya yang kita elektrolisis adalah H2SO4. Bagaimana di katoda reaksinya? Nah, di katoda reaksinya seperti ini. 2H+ ditambah 2E menghasilkan H2. Reaksinya harus seperti ini. Berarti harus hafal, Bu? Iya. Ya nanti lama-lama hafal ya. Kalau sekarang masih bingung, nanti lama-lama hafal. Berarti ini harus dihafalkan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, untuk ion-ion selain golongan 1 dan 2, ion-ion logam selain 1 dan 2. Selain 1 dan 2. Nah, ini berarti golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Nah, sekarang selain golongan ini, misalnya golongan transisi, logam transisi, Fe gitu ya, FeCl3, larutan elektrolitnya seperti itu. Bagaimana di katoda reaksinya? Reaksinya harus seperti ini. Ln+ ini ionnya ya. Berarti kalau Fe gimana? Fe2+ ditambah 2E menghasilkan Fe, menghasilkan logam Fe. Seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana jika dia berupa lelehan? Untuk lelehan, semua ion nomor 1 mengalami reaksi pada nomor 3. Lelehan sama larutan bedanya apa? Kalau larutan, misalnya kita punya larutan di rumah garam dapur, larutannya apa? NaCl, berarti aki, ya. Kalau NaCl aki, kita ngerjakannya seperti ini. Ya, di katoda reaksinya seperti ini. Tapi kalau NaCl di dapur kita tiba-tiba dia meleleh sendiri atau leburan, istilah di soal kadang gitu ya, melebur sendiri, nggak ada airnya, tiba-tiba dia cair sendiri. Nah, reaksinya nanti seperti apa? Reaksinya nanti seperti ini, bukan H2O karena dia nggak ada airnya kan.
Jadi reaksinya menjadi Na plus 1 ditambah E menghasilkan Na. Ini maksudnya ya. Maksudnya yang lelehan. Ya, ini pada katoda. Bagaimana reaksi di anoda? Nah, di anoda seperti saya tadi sampaikan, ada elektroda inet dan elektroda non-inet. Jadi kamu perhatikan, kalau di soal itu menggunakan elektroda. Jadi yang dicelupkan ke larutan elektrolit itu apa? Apakah dia karbon? Apakah dia AU? AU itu emas ya? Emas, atau dia platina PT. Nah, kalau salah satu dari ketiga ini, maka ini elektrodanya inet. Inet itu artinya stabil atau tidak bereaksi. Ya, kalau tidak bereaksi gimana? Yang bereaksi yang ada di situ ion-ionnya. Nih, jika ion-ionnya mengandung sisa asam SO4 2- atau NO3-, maka di anoda reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4E plus O2. Reaksinya seperti ini. Harus seperti ini. Iya, harus hafal. Iya, pertama kita buka buku aja ya, cara mengerjakannya. Kemudian, jika di anoda itu mengandung ion halida. Halida itu dari kata halogen ya, golongan 7A, FCl-BrI. F-, Cl-, Br-, dan I-, misalnya NaCl kayak tadi ya, NaCl. Di anodanya reaksinya seperti apa? Reaksinya seperti ini, berarti harus 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Harus seperti ini Bu? Iya, harus seperti ini ya. Jika yang ketiga dia mengandung ion OH-. Kalau dia mengandung ion OH-, misalnya NaOH. Kalau NaOH, yang di anoda reaksinya seperti apa? Yang di anoda reaksinya seperti ini. 4OH- menjadi 2H2O plus 4E plus O2. Ya, reaksinya menjadi seperti ini. Di anoda. Ini reaksinya di anoda dan katoda. Sementara kita buka buku dulu waktu mau mengerjakan biar tidak pusing. Ya, nanti lama-lama hafal. Nah, kemudian kalau kita mereaksikan reaksi elektrolisis itu dengan larutan dengan elektroda non-inet maksudnya ya. Dengan elektroda non-inet. Non-inet berarti yang tidak stabil ya. Kalau tidak stabil gimana? Dia ikut bereaksi. Tidak stabil. Non-inet itu ikut bereaksi, berarti yang bekerja, yang bereaksi itu adalah elektrodanya itu sendiri. Misalnya yang kita celupkan itu bukan karbon. Kalau kita praktikum di lab itu seringnya karbon ya. Kita belum pernah menggunakan emas karena mahal. Platina juga kita nggak punya, seringnya karbon. Tapi kita nggak gunakan karbon ini, gunakan besi ya. Besi atau tembaga. Maka besi atau tembaga itu ikut bereaksi. Nanti reaksinya bagaimana di anoda? Reaksinya akan jadi seperti ini. L menjadi Ln plus ditambah Ne. Misalnya L-nya besi. Besi menjadi besi 2 plus, Fe menjadi Fe 2 plus 2E. Ya. Dipelajari pelan-pelan, lanjutan videonya dilanjutkan, diperhatikan, diperhatikan agar kalian mengerti bagaimana cara menentukan reaksi yang ada di katode dan anode untuk reaksi elektrolisis. Berikut adalah contoh reaksi elektrolisis pada larutan elektrolit yang terjadi di katode. Contohnya, ini untuk aturan yang pertama ya, jika yang dielektrolisis adalah ion-ion yang mengandung golongan 1A, kemudian golongan 2A, aluminium, Al3+, dan Mn2+, larutannya nanti yang terjadi seperti ini di katoda. Nah, ini kita punya NaCl aki, larutan NaCl, garam dapur, kita kasih air, ditambah air menghasilkan Na+, aki plus Cl-. Bagaimana reaksi di katoda? Reaksinya harus sama seperti ini. Kita tulis di katoda reaksinya 2H2O ditambah 2E
menjadi H2 plus 2OH-. Ya, berarti reaksinya harus hafal. Ini harus dihafalkan, ya. Kemudian kalau yang kita elektrolisis mengandung ion H+, ya. Jadi yang terjadi di katode reaksinya seperti apa? Ya. Misalnya ini asam sulfat H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Berarti dia di katode reaksinya harus seperti ini, ya. Berarti di katode 2H+ ditambah 2E menghasilkan H2. Harus seperti ini, tidak boleh ada yang lain, harus hafal juga. Kemudian kalau dia bentuknya lelehan, semua ion nomor 1 mengalami reaksi pada nomor 3. Nih, nomor 1, nah kita lelehannya itu misalnya NaCl. Kamu temui NaCl di dapur, tiba-tiba meleleh sendiri, cair sendiri tanpa ada air. Nah, dia terion menjadi Na+ ditambah Cl-. Reaksinya gimana? Reaksinya Na sendiri, kok bukan air? Kenapa Bu nggak punya air? Kalau ini kan ada airnya. Ini jadi airnya yang masuk duluan ke katode. Tapi kalau ini Na-nya mencair sendiri, berarti dia sendiri yang masuk ke katode. Reaksinya seperti ini. Nah, ini ya. Ion-ion logam selain nomor 1 dan 2, ya, dia akan mengalami reaksi seperti ini, ya. Jadi ini nomor 3A juga mengalami reaksi seperti ini. Na+ ditambah E menghasilkan Na, menghasilkan logam Na. Gitu. Nah, sekarang yang nomor 3 ini contohnya yang seperti apa? Selain logam selain golongan 1A, 2A, aluminium, Mn, dan H+, ya. Di luar ini biasanya kita pakai logam transisi, ya. Yang paling banyak di laboratorium itu CuSO4, ya. CuSO4 itu kalau kita larutan CuSO4, kalau kita elektrolisis dia pecah menjadi CO2+ ditambah SO4 2-. Lalu yang masuk ke katode siapa? Air, Bu. Bukan, dia pakai rumus yang ini karena dia di luar golongan 1A, 2A, aluminium, Mn, dan ion H+, ya. Berarti yang di katode siapa yang bekerja? Yang di katode yang bekerja adalah Cu2+ ditambah 2E menghasilkan Cu. Ya, dipahami pelan-pelan ya, sambil tetap semangat. Bagaimana dengan reaksi elektrolisis larutan elektrolit pada anode? Contohnya, kalau pada anode pasti kita gunakan elektrode, ada istilah elektrode inert. Inert artinya stabil atau tidak bereaksi. Ada 3 elektrode yang digunakan, PT, C, Au. PT itu platina, C-nya karbon, Au emas. Itu ya. Contohnya menggunakan elektrode inert CPtAu. Jika ion-ion yang dielektrolisis mengandung sisa asam SO4 2-, NO 3-, maka di anode yang bereaksi adalah air. Nih ya, misalnya kayak tadi CuSO4 di katode kita sudah tahu reaksinya. Nah, sekarang di anode bagaimana? Anode adalah elektroda positif, maka yang masuk adalah anion muatan negatif, ya. Maka reaksinya seperti ini, dihafalkan. 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4E plus O2, ya. Reaksinya adalah seperti ini di anode, harus hafal. Kemudian jika ion halida bagaimana? F-, Cl-, Br-, dan I-, maka ada 2X- menjadi X2 plus 2E. Contohnya NaCl, Cl- ya, yang akan masuk ke anode. Jadi dia akan menjadi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Bagaimana jika dia mengandung ion OH-? Maka OH-nya menjadi OH- menjadi 2H2O plus 4E plus O2. Ini NaOH contohnya ya, maka OH-, ya, OH-, anode reaksinya oksidasi ya. Oksidasi berarti elektron ada di sebelah kanan. Oksidasi.
Nah, berarti di anoda ini OH- bisa masuk ya. OH- menjadi 2H2O plus 4E plus O2. Nih. Bagaimana jika elektrodanya non-inet? Berarti elektrodanya tidak stabil, berarti dia bisa bereaksi. Nih, maka elektrodanya akan bereaksi. Ya, misalnya kita kalau di lab itu seringnya pakai karbon ya untuk elektroda inet. Kalau non inet di laboratorium kita seringnya memakai tembaga atau besi atau paku. Nah, itu reaksinya gimana? Misalnya contoh soalnya elektrolisis CuSO4 menggunakan elektroda tembaga, ya. Berarti reaksinya CuSO4 menjadi CO2 plus ditambah SO4 2-. Nah, ini elektrodanya tembaga, maka tembaganya ini yang bereaksi. Di anodanya, nih ya, di anodanya, jadi bukan tembaga yang ini ya, bukan tembaga yang ini. Jadi tembaga yang ada elektrodanya itu. Ya, tembaga kan bentuknya padat toh. Ya, jadi tembaganya nanti akan keropos ya, rusak. Jadi terion menjadi CO2 plus 2E. Ini contoh reaksi-reaksi yang terjadi di anode. Untuk sementara kita mengerjakan soalnya dengan melihat buku dulu. Contoh soal yang pertama, bagaimana reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan elektroda karbon. Nah, elektroda karbon adalah elektroda inet, berarti dia stabil dan tidak ikut bereaksi. Nah, kita tulis dulu reaksinya. NaCl Aki menjadi Na plus Aki ditambah Cl- Aki. Maka Na plus akan menuju ke katoda, Cl- nya akan menuju ke anoda. Nah, katodanya elektroda negatif, berarti dia dicari kation ya. Reaksinya gimana kalau Na? Karena dia golongan 1A, pasti yang masuk air. Ya, 2H2O ditambah 2E menghasilkan H2 plus 2OH-. Ini dihafalkan, harus hafal. Ini reaksi di katoda. Kalau di anoda berarti Cl- bisa bekerja ya. Cl- bisa bekerja. Berarti kita tulis 2 Cl- ya. 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2E. 2E-nya kita coret. Gitu ya, karena kita tidak butuhkan elektron. Kemudian hasilnya nih, hasilnya menjadi seperti ini. Kenapa kok hasilnya menjadi seperti ini? Karena ini NaCl-nya yang atas menjadi Na plus ditambah Cl- ini kita kali 2. Ya, ini kita kali 2. Berarti kalau dikali 2 ini 2 Cl- dicoret dengan 2 Cl- di kiri di anoda, ya. Kemudian NaCl-nya kita turunkan 2 NaCl plus 2H2O, ya. Cl-nya hilang menjadi ini 2 dikalikan 2 Na plus ditambah 2 OH- ya, 2 OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Ini 2 Na plus ditambah 2 OH- kita bisa singkat jadi 2 NaOH. Ini reaksinya sudah sempurna. Soal kedua, bagaimana reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan menggunakan elektroda platina? Ya, berarti kita reaksikan dulu CuSO4 menghasilkan ion Cu2 plus ditambah SO4 2-. Kemudian Cu2 plus akan menuju ke katoda, kemudian anodanya akan dituju oleh SO4 2-. Ya. Kemudian kita masukkan Cu-nya, berarti dia masuk ke katoda bisa ya. Cu2 plus ditambah 2E menjadi Cu, S. Kemudian di anodanya, karena dia inet, ya, reaksinya seperti tadi dihafalkan, 2H2O inet berarti tidak stabil, berarti stabil, dia tidak bereaksi. Yang bereaksi siapa? Airnya, karena anodanya adalah ion SO4 2-, ya, ion poliatom. SO4 2- tidak bisa masuk ke anoda, yang masuk adalah airnya. 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4E, ya.
Kemudian ini yang atas kita kalikan 2 ya. Yang atas kita kalikan 2. Ini CU-nya juga harus dikalikan 2. Ya, kenapa kok dikalikan 2? Karena ini 4E. Ini kan baru 2E ya. Berarti ini kalau sudah dikalikan 2 menjadi 4E. E-nya juga hilang ya. Yang di atas kenapa kok dikalikan 2? Karena ada CU2+ yang bisa dicoret dengan yang di kiri di katoda. Ya, karena CU-nya dikalikan 2, berarti yang atas juga dikalikan 2 biar bisa dicoret. Ini 2 CU2+, ini 2 CU2+. Kemudian kita turunkan, CuSO4-nya dikalikan 2, 2 CuSO4 ditambah 2H2O menghasilkan 2 Cu. Ini kita kalikan 2 ditambah 4H+, ini ya. Ditambah 2SO4 2- ditambah O2. 4H+ ditambah 2SO4 2- itu sama dengan 2H2SO4. Ya, ini reaksinya sudah sempurna. Contoh soal yang ketiga, bagaimana reaksi elektrolisis leburan NaCl dengan menggunakan elektroda karbon. Sekarang kita masuk ke soal leburan ya, leburan atau lelehan, jadi bukan larutan. Dia menjadi cair dengan sendirinya tanpa air. Jawab, kita ionkan dulu NaCl menjadi Na+ ditambah Cl-. Karbon berarti inert ya, dia tidak ikut bereaksi karena stabil. Maka ion Na+ menuju ke katoda, ion Cl- menuju ke anoda tanpa air ya. Bagaimana katodanya? Elektroda negatif, maka Na-nya bisa bekerja, Na+ ditambah E menjadi Na. Di anodanya Cl-nya seperti tadi, 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Karena elektron harus hilang, berarti kita kalikan 2 ya, Na-nya. Nah, dikalikan 2 Na-nya. Kemudian elektronnya jadi hilang ya. Maka hasil akhirnya ini reaksi yang pertama tidak perlu dicoret ya, karena nanti hilang dengan sendirinya. NaCl itu sama dengan Na+ ditambah Cl-. Nah, ini nanti otomatis hilang dengan sendirinya. Jadi yang kita tulis hanya reaksi katoda dan anoda saja. Reaksinya menjadi, ini kalikan 2 berarti 2 Na+ ditambah 2 Cl- menjadi 2 NaS. S ya ini ya, jadi solid ditambah Cl2 gas. Contoh soal nomor 4. Bagaimana reaksi elektrolisis larutan Cl2 dengan elektroda besi? Kita reaksikan dulu, CuCl2 Aq menjadi Cu2+, Aq ditambah 2 Cl-. Elektroda besi berarti elektroda non inert, artinya dia ikut bereaksi. Maka Cu2+ masuk ke katoda, sedangkan 2 Cl- masuk ke anoda. Reaksi di katoda menjadi Cu2+ ditambah 2E menghasilkan Cu. Kemudian reaksi di anoda, karena besi itu ikut bereaksi, maka besi yang masuk. FeS menjadi Fe2+, Aq ditambah 2E. Besi itu biasanya kalau dalam praktikum kita gunakan paku ya, jadi pakunya nanti akan terjadi korosi atau pakunya itu berkarat menjadi Fe2+. Kemudian Cu-nya kita coret di reaksi yang pertama dan kedua, kemudian elektronnya 2E juga kita hilangkan. Reaksinya menjadi CuCl2 Aq ditambah Fe menghasilkan Cus ditambah Fe2+ ditambah 2 Cl-. Nanti akan timbul endapan Cu pada katoda. Maka Fe2+ ditambah 2 Cl- bisa kita ringkas menjadi FeCl2. Soal yang terakhir, tuliskan 3 kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, yang pertama, untuk pembuatan gas di laboratorium.
Ya, sel elektrolisis banyak digunakan dalam industri pembuatan gas, misalnya pembuatan gas oksigen, gas hidrogen atau gas klor. Nah, ini dijual belikan ya. Banyak sekali dijual belikan. Kemudian yang kedua, untuk proses penyepuhan. Penyepuhan suatu logam emas, perak, atau nikel bertujuan menutupi logam yang penampilannya kurang baik atau menutupi logam yang mudah berkarat. Ya, proses penyepuhan kalian juga sering dengar ya, logam berlapis emas, logam berlapis perak. Nah, ada juga logam yang berlapis nikel. Yang ketiga, kegunaan sel elektrolisisnya yaitu untuk proses pemurnian logam kotor. Proses pemurnian logam kotor banyak dilakukan dalam dunia pertambangan. Ya, kalau kamu nanti bekerjanya di pertambangan banyak bekerja dengan menggunakan sel elektrolisis. Logam transisi yang kotor dapat dimurnikan dengan cara menempatkannya sebagai anode dan logam murni sebagai katode. Elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung kation logam yang dimurnikan. Ya, alhamdulillah materi kita sudah selesai ya. Tetap semangat anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Pendidikan bukan hanya berangkat ke sekolah dan mendapatkan ijazah, tapi juga memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan, serta menjadi daya ungkit yang besar untuk masa depan yang lebih baik. Selamat belajar anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.